Belakangan ini, Anda mungkin sering dengar soal superflu yang lagi ramai dibicarain kan? Atau jangan-jangan Anda atau orang terdekat malah udah ngerasain sendiri gejalanya. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya virus ini menurut data dan para ahli. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, dengan semua informasi yang beredar, intinya apa sih yang paling penting buat kita tahu? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, semua pertanyaan Anda bakal kita jawab satu persatu. Biar kita semua jadi lebih paham dan nggak panik. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Sampai akhir Desember tahun lalu, Kementerian Kesehatan kita resmi mencatat ada 62 kasus. 62. Mungkin kedengarannya nggak banyak ya, tapi jangan salah. Kasus-kasus ini udah tersebar di 8 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada beberapa fakta menarik nih. Ternyata, mayoritas penderitanya sekitar 64% itu perempuan. Dan yang perlu jadi perhatian, 35%-nya adalah anak-anak usia 1-10 tahun. Untuk sebarannya, Jawa Timur tercatat punya kasus paling banyak, yaitu 23 kasus. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya ini virus apaan sih? Kok bisa sampai disebut super flu? Mari kita ungkap misterinya. Siap-siap ya, nama ilmiahnya emang agak ribet. Influenza A, subtipe H3N2, subklit K. Tapi, biar gampang, bayanginnya gini aja. Virus H3N2 ini sebenarnya udah lama banget beredar di antara kita. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah versi terbarunya, yang disebut subklit K. Nah, ini nih bagian yang penting banget biar kita nggak panik berlebihan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, varian baru ini, si subklit K, ternyata secara klinis nggak terbukti lebih parah atau lebih berbahaya dibandingkan varian-varian flu yang udah ada sebelumnya. Jadi bisa sedikit lebih tenang ya. Kalau gitu, apa dong bedanya sama flu musiman biasa yang sering kita alami? Kenapa sampai heboh disebut super? Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Ini dia jawabannya. Sebetulnya gejalanya tuh itu-itu aja. Demam, batuk, sakit tenggorokan, mual, mirip banget kan? Bedanya, dan ini kuncinya, adalah di rasanya. Para pasien yang kena superflu ini ngeluh gejalanya terasa jauh lebih berat, lebih menghantam badan dibanding flu yang biasa mereka rasakan. Jadi ini lebih ke pengalaman subjektif. Profesor Erlina Burhan, seorang ahli di bidang ini, juga ngejelasin hal yang sama. Jadi, istilah super itu bukan istilah medis dari dokter ya. Itu murni datang dari para pasien yang merasa, wah ini flu kok rasanya parah banget ya, beda dari biasanya. Oke, kita udah tahu apa virusnya dan kenapa rasanya beda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Amit-amit nih ya, kalau sampai kita atau keluarga yang kena, apa sih yang harus kita lakukan buat pulih di rumah? Menurut Profesor Burhan, resepnya sebenarnya simpel banget, tapi seringkali kita sepelekan. Ada 4 pilar utama. Pertama, istirahat dan tidur yang cukup. Kedua, minum air yang banyak biar nggak dehidrasi. Ketiga, makan yang teratur dan bergizi. Dan keempat, sebisa mungkin hindari stres. Ini ibaratnya kita lagi ngasih amunisi ke sistem imun kita buat perang melawan virusnya. Penting juga buat kita tahu perkiraan waktu pemulihannya. Biasanya 1-3 hari pertama itu puncaknya, gejalanya lagi parah-parahnya. Nah, hari keempat ini jadi patokan penting. Kalau kondisi belum membaik atau malah makin parah, jangan ragu lagi, segera cari bantuan medis. Tapi umumnya di hari ke-7 kebanyakan orang udah mulai merasa jauh lebih baik. Tentu, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Jadi gimana sih caranya biar kita dan keluarga bisa tetap terlindungi dari penularan virus ini? Oke, pertama-tama ini buat yang lagi ngerasa nggak enak badan. Kita punya tanggung jawab besar loh. Wajib pakai masker biar percikan batuk atau bersin nggak nyebar kemana-mana. Dan yang paling krusial, istirahat di rumah. Jangan paksain beraktivitas. Ini adalah cara paling efektif buat mutus rantai penularan. Nah, buat kita yang alhamdulillah masih sehat, pertahanannya ada di kebiasaan-kebiasaan simpel. Rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun, ini dasar banget tapi ampuh. Terus, ya itu tadi, jaga imunitas tubuh kita. Pastikan istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi. Terakhir, dan ini pasti banyak yang bertanya-tanya, gimana soal vaksin flu? Apa masih efektif buat melawan super flu ini? Yuk, kita dengar langsung saran dari ahlinya. Nah, ini dia kabar baiknya. Jawaban dari Profesor Burhan tegas. Iya, vaksin masih sangat bermanfaat.
Emang sih nggak 100% melindungi, tapi vaksin yang ada sekarang diperkirakan masih bisa ngasih proteksi sekitar 40-50% terhadap subclit K ini. Itu lumayan banget loh, jadi vaksinasi flu tahunan tetap sangat dianjurkan. Oke, jadi kalau kita rangkum bahasan kita hari ini, poin utamanya adalah jangan panik tapi tetap siap siaga. Super flu ini memang gejalanya terasa lebih berat, tapi cara penanganannya sama persis seperti flu biasa. Dan yang terpenting, pencegahan adalah kunci utamanya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di saat virus terus-menerus berubah dan berevolusi, mungkin sudah saatnya juga kita mengubah cara pandang kita terhadap penyakit yang sering dianggap cuma flu biasa, bukan? Oke deh, itu dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan yang paling penting, jaga kesehatan ya semuanya.